Rumah Netanyahu hancur dihantam rudal. Patung Firaun ditemukan di dalamnya. Dunia kembali dikejutkan oleh perkembangan terbaru dari kawasan Timur Tengah. Di tengah ketegangan yang belum mereda antara Iran dan Israel, satu serangan rudal presisi tinggi kembali mengguncang jantung kekuasaan Tel Aviv. Pada hari Senin dini hari waktu setempat, serangan rudal jarak jauh yang diduga diluncurkan dari wilayah Iran berhasil menghantam wilayah paling dijaga ketat di Israel, kompleks pribadi kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Ledakan dahsyat tersebut mengguncang area dalam radius lebih dari 2 km. Api membumbung tinggi ke langit malam, menyisakan kepanikan di antara warga dan pasukan pengamanan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh area telah dikepung tentara dan tim pemadam. Namun, bukan hanya kerusakan fisik yang mengejutkan banyak pihak. Saat puing-puing bangunan utama dibersihkan dan sisa api dipadamkan, tim penyelidik internal yang diturunkan oleh Badan Intelijen Dalam Negeri Israel menemukan satu objek yang mencengangkan. Sebuah patung kuno berwarna keemasan dengan bentuk sangat mirip Firaun Mesir. Patung itu dalam kondisi gosong dan sebagian hangus terbakar, namun bentuk wajahnya masih tampak jelas. Ukirannya halus, detailnya menunjukkan teknik kuno yang sangat tinggi, bukan barang sembarangan. Yang lebih aneh lagi, patung tersebut ditemukan tepat di bawah ruang kerja Netanyahu, di dalam bunker pribadi bawah tanah yang tidak tercatat dalam denah resmi. Temuan ini langsung menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa patung Firaun, simbol penguasa yang dikenal sebagai musuh para nabi, bisa berada di rumah pribadi seorang pemimpin negara modern seperti Netanyahu? Pihak keamanan Israel menolak memberikan keterangan resmi terkait temuan ini. Namun dari informasi yang berhasil dikumpulkan dari sumber-sumber internal yang tidak ingin disebutkan namanya, patung tersebut diyakini bukan hanya benda seni atau koleksi sejarah biasa. Ada dugaan kuat bahwa patung itu digunakan dalam upacara tertentu, semacam ritual. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya simbol-simbol kuno di dinding ruangan yang sama, termasuk gambar mata Horus, segitiga piramida, serta tulisan-tulisan misterius dalam bahasa Ibrani kuno dan hieroglif Mesir. Salah satu simbol tampak sangat menonjol, seekor ular kobra melingkar dengan lidah terjulur ke arah barat, arah Mekah. Informasi ini langsung menyebar cepat ke media alternatif dan jaringan sosial di seluruh dunia. Tagar Firaun di Israel menjadi trending dalam waktu singkat. Para netizen mulai mengaitkan hal ini dengan nasib para penguasa zaman dahulu yang arogan dan sombong. Apakah ini pertanda bahwa Netanyahu sedang mengulangi kesalahan Firaun? Tulis salah satu pengguna media sosial. Sebagian besar masyarakat internasional terkejut. Namun, sebagian lagi merasa ini adalah simbol dari kebijakan arogan pemerintah Israel yang selama ini dinilai menindas dan mengabaikan hak-hak warga Palestina. Sementara itu, dari pihak Iran, serangan tersebut diklaim sebagai respon atas kejahatan perang yang dilakukan rezim Zionis terhadap rakyat Gaza dan Quds. Dalam pidato resminya, Presiden Iran menyebut serangan itu sebagai peringatan keras. Kami tidak menyerang rakyat sipil. Target kami adalah mereka yang selama ini bersembunyi di balik kekuasaan dan dinding istana, yang menganggap diri mereka lebih tinggi dari manusia lain. Tuhan telah menunjukkan sebagian kuasanya. Pasca ledakan, pasukan Israel siaga penuh. Namun yang membuat publik bertanya-tanya adalah sikap diam dari Netanyahu sendiri. Hingga lebih dari 24 jam setelah kejadian, tidak ada satupun pernyataan dari dirinya, bahkan melalui juru bicara. Berbagai spekulasi pun bermunculan. Ada yang mengatakan Netanyahu terluka dan dilarikan ke tempat rahasia. Ada pula yang menyebut dia sedang menjalani pemulihan akibat trauma. Namun versi yang paling banyak beredar adalah bahwa dia tidak berada di rumah saat serangan terjadi, dan justru sedang berada di lokasi lain yang masih dirahasiakan. Sementara itu, tim arkeolog Israel didatangkan secara diam-diam untuk meneliti patung yang ditemukan. Dari hasil awal, patung tersebut diyakini berasal dari era dinasti ke-19 Mesir kuno, sekitar 1300 tahun sebelum Masehi.
Namun yang mengejutkan adalah pengakuan seorang arkeolog senior yang tak sengaja tertangkap kamera saat meninggalkan lokasi. Benda itu tidak seharusnya berada di rumah pemimpin. Itu benda pemanggil. Sesuatu yang besar sedang disembunyikan. Mendengar hal ini, berbagai spekulasi bermunculan. Apakah Netanyahu menyimpan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar kekuasaan? Apakah dia terlibat dalam praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan? Di luar itu semua, masyarakat internasional menanti dengan penuh ketegangan. Apakah ini akan menjadi akhir dari kekuasaan Netanyahu? Apakah serangan rudal Iran hanyalah permulaan dari kehancuran total sistem pemerintahan Zionis? Yang pasti, dunia kini membuka mata, bahwa bahkan di pusat kekuasaan yang paling kuat sekalipun, tidak ada yang kebal dari kejatuhan, dan bahwa sejarah selalu berulang. Fir'aun di masa lalu hancur bukan hanya karena senjata, tetapi karena kesombongannya sendiri. Kini dunia bertanya, apakah sejarah itu sedang kembali ditulis di tanah Israel? Dua hari setelah kehancuran rumah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dunia kembali dikejutkan oleh perkembangan baru yang lebih misterius. Saat puing-puing reruntuhan diangkut dan proses investigasi dilanjutkan, sebuah anomali terdeteksi oleh tim pencitraan tanah bawah permukaan. Di kedalaman hampir 7 meter di bawah bekas ruang kerja Netanyahu, terpantau sebuah ruang tersembunyi yang memancarkan cahaya konstan, padahal seluruh pasokan listrik ke wilayah itu telah diputus total sejak serangan rudal. Awalnya, tim teknik militer mengira itu hanyalah pantulan logam atau sisa alat elektronik. Namun, ketika tiap petugas dikirim turun untuk mengecek langsung, mereka keluar dalam kondisi bingung dan enggan berbicara sepatah kata pun. Salah satu dari mereka bahkan meminta cuti darurat dan langsung meninggalkan Israel malam itu juga. Kecurigaan pun meningkat. Area bawah tanah itu langsung ditutup penuh oleh unit khusus Mossad dan Shin Bet. Bahkan tim arkeolog yang sebelumnya meneliti patung Fir'aun pun dilarang masuk. Beberapa pakar internasional yang diminta datang dari luar negeri hanya diizinkan melihat hasil pemindaian digital, bukan lokasi asli. Yang paling mengejutkan adalah kebocoran satu foto dari dalam ruang itu, yang berhasil diambil diam-diam oleh salah satu teknisi. Dalam foto itu tampak sebuah altar berbentuk piramida kecil, dikelilingi oleh 4 tiang batu berwarna hitam mengkilap, dan tepat di atas altar, melayang sebuah bola cahaya berwarna biru keunguan. Bola cahaya itu tidak bersinar terang seperti lampu, namun memancarkan aura yang menyilaukan bagi siapapun yang memandangnya langsung. Beberapa menyebutnya sebagai energi plasma, namun ilmuwan yang sempat menganalisis data justru mengatakan tidak ada sumber energi terdeteksi di bawah sana. Fenomena ini langsung memicu reaksi dari berbagai pihak. Dalam konferensi pers darurat, Presiden Iran menyatakan bahwa ini bukan lagi soal konflik militer semata. Zionis telah menyentuh sesuatu yang tidak mereka pahami, ucapnya. Kami memperingatkan dunia, ini bukan sekadar patung, bukan sekadar ruang bawah tanah. Ini adalah gerbang yang sudah lama terkunci, dan sekarang mereka telah membukanya. Sontak, ucapan ini menjadi viral. Banyak yang menganggap Iran sedang memainkan propaganda spiritual. Namun, sebagian lainnya mulai mengaitkan kejadian ini dengan ramalan-ramalan kuno dari kitab suci berbagai agama. Di sisi lain, rumor semakin liar. Seorang mantan anggota keamanan Israel yang kini hidup di pengasingan di Argentina mengaku bahwa Netanyahu sudah lama mempelajari teks kuno Mesir. Ia bahkan menyebutkan bahwa Netanyahu memimpin sebuah kelompok rahasia elit Yahudi yang percaya bahwa dalam reruntuhan sejarah Mesir kuno tersembunyi kode kekuasaan absolut. Mereka percaya bahwa Fir'aun bukan hanya penguasa politik, tapi juga spiritual. Dan siapa yang bisa membangkitkan kembali kekuatan itu akan memerintah dunia, kata sumber itu dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan stasiun TV Amerika Latin. Apa yang membuat cerita ini makin mencekam?
adalah serangkaian peristiwa aneh yang terjadi tak lama setelah ruang bawah tanah itu ditemukan. 4 burung gagak hitam terbang melingkari bekas rumah Netanyahu setiap tengah malam selama 3 hari berturut-turut. Salah satu anggota keluarga Netanyahu mengalami mimpi buruk berulang yang sama tentang seorang raja tua Mesir yang bangkit dari api. Dan terakhir, sebuah gempa kecil mengguncang wilayah Yerusalem, yang menurut laporan tidak berasal dari pergerakan lempeng bumi, namun dari getaran bawah tanah yang sumbernya tidak terdeteksi. Sementara itu, Netanyahu sendiri masih tidak muncul di publik. Pemerintah Israel hanya menyampaikan bahwa ia sedang dalam perlindungan maksimal dan menolak memberikan detail lebih jauh. Pemerintah Amerika Serikat dikabarkan telah mengirim tim khusus ke Israel, namun keberadaan mereka juga dirahasiakan. Diduga para ahli itu ditugaskan untuk menilai apakah temuan tersebut bisa berdampak global, baik secara fisik maupun metafisik. Salah satu profesor sejarah kuno dari Turki, dalam wawancara dengan pers lokal, menyatakan bahwa patung Fir'aun yang ditemukan sebelumnya kemungkinan besar merupakan penjaga, bukan artefak sembarangan. Jika patung itu hancur, maka segel spiritualnya pun ikut hancur, kata sang profesor. Dan jika ada ruang dengan cahaya di dalamnya yang aktif, maka itu menandakan sesuatu telah terbangun. Malam ini, kawasan sekitar rumah Netanyahu yang hancur telah dikosongkan total. Radius 1 km dinyatakan sebagai zona militer tertutup, dan sinyal komunikasi di sekitar wilayah itu diputuskan secara selektif. Namun beberapa warga berhasil merekam suara aneh dari dalam tanah, seperti desisan ular besar, disertai bunyi dentingan logam yang menggema. Apakah ini hanya efek pasca ledakan? Ataukah sesuatu memang sedang bergerak di bawah tanah? Sampai kini belum ada klarifikasi resmi yang menjelaskan asal cahaya misterius itu. Namun satu hal pasti, peristiwa ini bukan lagi sekadar konflik politik dan militer. Ini sudah memasuki ranah yang belum pernah disentuh peradaban modern, dan mungkin kita semua sedang berdiri di ambang sesuatu yang tidak pernah kita siapkan. Dunia kembali diguncang oleh temuan mengejutkan yang berkaitan dengan ledakan dan misteri di kediaman mantan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Setelah area rumahnya hancur dihantam rudal dan ditemukan patung Fir'aun serta ruang bawah tanah bercahaya, kini fakta yang lebih mencengangkan kembali terungkap. Tim geologi yang menggunakan alat pemindaian magnetik lanjutan melaporkan penemuan sebuah struktur panjang mirip terowongan yang membentang dari bawah rumah Netanyahu menuju selatan, menembus beberapa lapisan tanah keras, dan berakhir tepat di bawah perbatasan Gaza menuju arah utara Sinai, Mesir. Terowongan ini tidak seperti jalur militer biasa. Dinding-dindingnya terbuat dari batu besar bertulisan hieroglif, bercampur aksara Ibrani kuno dengan pencahayaan alami dari batuan berpendar yang tampak bersinar dalam gelap. Yang mengejutkan, sebagian batu di jalur terowongan tampak sangat halus dan tidak menunjukkan bekas alat pemotong modern. Beberapa ahli meyakini teknologi yang membangun lorong ini sudah ada ribuan tahun lalu, jauh sebelum fondasi pertama Yerusalem berdiri. Saat tim peneliti mencoba masuk lebih dalam, mereka menemukan ruang besar seperti aula bawah tanah dengan tiang-tiang batu yang menopang kubah di atasnya. Di tengah aula itu berdiri kursi batu besar, dan di hadapannya sebuah lukisan dinding berusia sangat tua, menggambarkan seorang pria berjubah hitam dengan tongkat bersimbol mata Horus, berdiri di atas lautan api. Salah satu ahli sejarah Timur Tengah dari Italia menyebut lukisan itu sebagai simbol dari Raja Kegelapan. Dalam mitologi Mesir, yang dipercaya akan bangkit dari bawah tanah jika kesombongan manusia membuka gerbangnya. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa Netanyahu selama ini terlibat dalam sesuatu yang jauh dari urusan politik, sesuatu yang bersifat spiritual, gelap, dan penuh rahasia. Dalam wawancara eksklusif, seorang mantan pengawal Netanyahu yang kini berada di luar negeri, mengaku pernah menyaksikan acara tertutup di malam hari di rumah Netanyahu. Mereka memakai jubah.
Tidak boleh ada kamera, tidak boleh bicara. Di tengah ruangan ada api membentuk simbol bintang 6 yang bukan seperti bintang Daud biasa. Ia juga menyebut bahwa pada momen-momen tertentu, Netanyahu tidak tampak seperti orang biasa. Dia berbicara dalam bahasa yang saya tidak mengerti. Suaranya bukan suara manusia, katanya dengan wajah pucat. Kementerian Pertahanan Israel menolak mengonfirmasi temuan terowongan tersebut. Bahkan saat ditanya oleh wartawan internasional, juru bicara militer hanya menjawab singkat, "Kami mengutamakan keamanan nasional. Tidak semua hal bisa dijelaskan ke publik." Namun, tekanan dunia internasional makin besar. Iran, Turki, dan beberapa negara Timur Tengah menyerukan agar wilayah reruntuhan Netanyahu dibuka untuk pengawasan internasional, termasuk UNESCO dan Badan Arkeologi Independen. Ketegangan politik meningkat tajam. Demonstrasi pecah di beberapa kota di Israel, terutama oleh warga Yahudi Ortodoks yang merasa Netanyahu telah menodai nilai-nilai agama dan leluhur. Mereka membakar gambar-gambar Netanyahu dan menulis di poster-poster besar, "Fir'aun baru telah tumbang." Sementara itu, sebuah video bocor yang diduga direkam dari dalam bunker Netanyahu mulai beredar di dark web. Video berdurasi 2 menit itu menunjukkan ruang dengan cahaya biru yang berkedip, suara gumaman dari banyak orang, dan suara denting logam seperti mantra. Beberapa analis percaya bahwa video itu bukan hanya dokumentasi ritual, tapi bukti adanya pemanggilan entitas spiritual yang selama ini dikaitkan dengan praktik kuno Mesir dan Kabalah hitam. Yang membuat situasi semakin membingungkan adalah pernyataan resmi dari pemerintah Mesir yang menyatakan bahwa mereka telah menemukan getaran bawah tanah serupa di area piramida Giza. Seolah ada aktivitas dari arah Israel yang mengganggu struktur batu tertua di dunia itu. Mesir langsung memperketat keamanan situs-situs bersejarah dan mengirim pesan ke PBB bahwa mereka menolak keras jika ada aktivitas spiritual lintas negara yang melibatkan artefak kuno. Kini, dunia berada di persimpangan jalan yang sangat gelap. Apakah kita sedang menyaksikan kebangkitan kekuatan yang selama ini tersembunyi di balik sejarah dan politik? Apakah sosok seperti Netanyahu hanyalah bagian dari konspirasi global yang lebih besar? Sebuah warisan dari zaman kuno yang mencoba bangkit kembali melalui teknologi dan kekuasaan modern. Yang pasti, misteri ini belum berakhir. Terowongan masih ditutup, cahaya di ruang bawah tanah Netanyahu masih menyala. Dan dunia kini sadar bahwa perang tidak lagi hanya soal senjata, tapi juga soal pengetahuan rahasia, kekuatan spiritual, dan kebangkitan entitas masa lalu yang mungkin seharusnya tidak pernah dibangkitkan. Terima kasih telah menonton. Semoga tayangan ini membawa manfaat dan kebaikan untuk kita semua. Kami doakan semoga Anda selalu diberi kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam setiap langkah. Sampai jumpa di video selanjutnya.